Halo, selamat datang di Selimut Cerita, tempat di mana kamu bisa meletakkan semua bebanmu, menenangkan pikiran, dan membiarkan tubuhmu beristirahat dengan damai. Di luar sana, dunia mungkin terasa bising. Pikiranmu mungkin penuh oleh suara-suara tentang tanggung jawab, harapan, dan hal-hal yang belum selesai. Tapi malam ini, izinkan dirimu diam sejenak, karena diam juga sebuah cara untuk sembuh. Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah tentang seseorang yang belajar menemukan ketenangan ketika dunia terasa terlalu bising. Sebelum mulai, mari kita tenangkan diri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Rasakan beban di bahu yang perlahan turun. Biarkan semua suara dari luar perlahan menghilang satu persatu. Kini, yang terdengar hanya detak jantungmu, nafasmu yang lembut, dan musik tenang di sekelilingmu. Katakan pelan-pelan dalam hati, aku aman, aku tenang, aku berhak beristirahat malam ini. Namanya Raffi. Setiap hari ia hidup dalam kebisingan. Notifikasi yang tak pernah berhenti, tuntutan kerja, ekspektasi orang lain, dan suara di dalam kepalanya yang terus berkata, harus cepat, harus lebih baik, harus kuat. Raffi tidak sadar bahwa ia sudah terlalu lama menahan nafas dalam kesibukan itu. Sampai suatu malam, ia duduk sendirian di kamarnya. Dan tiba-tiba semuanya terasa terlalu ramai. Ponselnya bergetar, tapi ia diam. Pesan masuk, tapi ia tak membalas. Untuk pertama kalinya, ia hanya ingin sunyi. Malam itu, Raffi mematikan semua lampu, menyalakan lilin kecil, dan duduk di dekat jendela. Di luar hujan turun perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak memutar lagu, tidak membuka media sosial, dan tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk dan mendengarkan suara hujan. Dan di antara setiap tetes yang jatuh, Raffi mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam. Suara nafasnya sendiri. Suara hatinya. Hening itu ternyata tidak menakutkan.
Justru di sanalah ia merasa akhirnya didengar. Kadang dunia membuat kita lupa bahwa kita boleh berhenti sejenak. Kita tidak harus selalu sibuk untuk merasa berharga. Kita tidak harus selalu menjawab semua panggilan. Raffi mulai belajar. Ia menuliskan satu kalimat di jurnal kecilnya. Aku tidak harus selalu kuat. Malam demi malam, ia melatih diri untuk diam, tanpa musik, tanpa layar, tanpa percakapan. Hanya dirinya dan pikirannya sendiri. Dan anehnya, semakin lama ia diam, semakin ia mengerti banyak hal. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan takut pada kebisingan dunia, tapi takut menghadapi isi pikirannya sendiri. Dan malam-malam sunyi itu justru membuatnya damai. Beberapa minggu kemudian, Raffi mulai menemukan keseimbangannya. Ia tidak lagi tergesa-gesa. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk selalu terlihat sibuk. Ia belajar bahwa tenang tidak selalu berarti sepi. Kadang, tenang adalah saat kamu tahu bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Bahwa diam bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kamu sedang beristirahat untuk melangkah lebih bijak. Raffi mulai tertawa lebih tulus. Menikmati hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, atau suara burung yang terdengar dari jendela. Ia kembali menjadi manusia, bukan mesin yang terus berlari. Sekarang, sebelum kamu memejamkan mata, ingatlah hal yang sama. Kamu tidak harus selalu produktif. Kamu tidak harus selalu menjawab semua orang. Kadang berhenti sebentar adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Jadi, malam ini, biarkan dunia luar tetap berjalan. Kamu tidak ketinggalan apa-apa. Kamu hanya sedang beristirahat, dan itu tidak apa-apa. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Katakan dalam hati, aku cukup, aku aman, aku tenang. Selamat tidur, semoga malam ini menjadi malam yang lembut untuk jiwamu. Sampai jumpa di selimut cerita berikutnya.